Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Gabriel Serafin dalam program UMO, UAJ Meets Outside, UAJ TV Striving for Excellence. UMO atau UAJ Meets Outside merupakan salah satu program UAJ TV yang berisi diskusi ringan seputar hal-hal menarik baik dengan mahasiswa maupun dosen. Di episode perdana ini, UMO akan bahas seputar dunia hiburan yaitu perfilman. Nah, bisa dilihat kita udah berbeda setting daripada biasanya. Kebetulan khusus untuk membahas dunia perfilman, kita sekarang berada di CGV FX Sudirman nih pemirsa. Dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani dengan narasumber yang tepat untuk mengulik topik ini, yaitu Bapak Alfonso Harrison, dosen program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Gaby, kabar saya sehat, terima kasih. Semoga Puji Gaby juga Tuhan. sehat ya. Oke Pak, untuk membuka diskusi kita hari ini, saya mau bertanya nih Pak. Dengar-dengar Pak Alfonso ini penggemar film, betul Pak? Wah kebetulan iya saya suka nonton film. Oke, nah film apa nih Pak yang terakhir ditonton yang mungkin bisa Bapak rekomendasikan juga ke pemirsa di rumah? Ya saya seperti kebanyakan orang belakangan ini yang lagi rame itu saya juga ikutan nonton Deadpool and Wolverine tuh. Wow, Iya. kita nggak boleh spill-spill dikit-dikit ya Pak? Wah jangan Nanti takut spoiler ya? dia diamuk masa nanti gitu. Oke, saya mau tanya Pak. Sebagai orang yang memiliki keahlian dalam marketing communication, apakah benar kalau film itu nggak bisa berdiri sendiri? Mungkin nggak sih Pak, ketika film rilis, orang akan tetap nonton meskipun tidak ada informasi yang dikomunikasikan ke khalayak? Rasanya hal itu tidak mungkin ya Gaby ya, karena film dalam konteks industri perfilman, film itu adalah produknya ya. Dan produk itu perlu dipasarkan ke konsumen, perlu dipromosikan. Sehingga film apapun dia perlu adanya upaya promosi, perlu adanya strategi marketing communications yang efektif untuk menjual produk film tersebut agar ditonton oleh konsumennya, oleh audiensnya. Sehingga perlu adanya sebuah strategi komunikasi pemasaran yang tadi ya, yang efektif, promosi yang baik, sehingga film itu bisa laku di pasaran. Baik Pak, kalau kita lihat zaman sekarang, bahkan promosi film itu sudah masuk ke Videotron juga ya Pak. Kita sering banget lihat Videotron di jalan-jalan besar menampilkan promosi film-film yang baru saja launching. Nah, benar nggak sih Pak, kalau media advertising seperti Videotron itu tetap harus didukung dengan media sosial? Bahkan mungkin kadang kita taunya ada media advertising yang eye-catching itu ketika mereka viral di media sosial. Iya, betul. Videotron ini memang salah satu bentuk ya, atau alat gitu ya dalam proses komunikasi massa ya. Memang jangkauan Videotron ini cukup masif karena dia posisinya ada di keramaian gitu ya, di jalan raya dan seterusnya. Namun tingkat penerimaan pesannya oleh audiens itu boleh dikatakan cukup sulit ya, cukup sulit. Sehingga rendah tingkat penerimaan pesannya karena kan biasanya orang melihat Videotron itu sambil melakukan hal lain, misalnya dia berkendara atau dia sedang jalan kaki gitu ya. Sehingga ketika pesan itu lewat di Videotron, terus kemudian dia sudah lewat, wah mungkin ada pesan yang terlewat tuh oleh dia. Oleh karena itu perlu adanya amplifikasi terhadap pesan tersebut melalui media lain, dalam hal ini media sosial. Sehingga apa yang ditampilkan di Videotron itu ditampilkan juga di konten-konten media sosial yang sekarang bisa dilihat di genggaman tangan kita semua gitu ya. Kalau dalam konteks film, kita bisa tahu bahwa beberapa film, katakanlah tadi ya Deadpool and Wolverine. Saya juga lihat beberapa Videotron ada yang menampilkan trailernya ya, promosi filmnya. Tapi kalau kita lagi di jalan tol ngeliat trailer begitu kan nggak bisa kita rem dulu nonton gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi pasti jalan terus, wah kelewat. Pengen tahu tuh film Deadpool Wolverine udah mau keluar ya. Trailernya gimana? Buka di medsos, ya kan? Cari di IG. Memang nggak boleh sambil jalan juga ya. Nah, tapi kan nanti maksudnya bisa lain waktu kita bisa cari gitu ya, kalau di medsos kita. Nah, jadi apa yang kita tertinggal pesannya di Videotron bisa dibantu oleh media sosial. Berarti harus ada media yang lebih personal ya Pak, untuk promosi itu bisa langsung sampai ke audiensnya. Iya, betul ya. Oke, next Pak. Kita akan membahas lebih lanjut tentang marketing communication dalam film. Gimana sih Pak cara sebuah tim marketing communication dari suatu film memahami target audience untuk mengoptimalkan impact-nya ketika mereka melakukan promosi film tersebut? Ya, jadi memang dalam dunia komunikasi itu
yang paling penting di awal adalah memahami dan tahu persis siapa audiens yang dituju ya. Siapa target konsumen dari sebuah produk gitu, dalam hal ini film. Nah, untuk mempromosikan sebuah film, maka perlu dilihat juga siapa target audiens film itu. Jadi upaya promosinya atau upaya marketing communication-nya itu mengikuti segmentasi filmnya. Jadi kalau film itu isinya atau ceritanya ditujukan untuk target audiens misalnya anak-anak, maka upaya promosinya, upaya marketing communication-nya juga menyesuaikan dengan target audiens anak-anak itu. Misalnya satu buah film yang teringat oleh saya itu film Inside Out Iya, ya. betul. Yang sudah ada satu sequel ya dia ya, Iya. Inside Out 1 dan 2 2. ya. Dari anaknya masih kecil sampai terus dia jadi gede. Iya. Nah, itu kan jelas ya film itu produksi oleh Disney dan ditujukan untuk anak-anak. Sehingga dia pun melakukan upaya marketing communications-nya atau promosinya juga disesuaikan untuk anak-anak. Salah satunya yang mungkin Gaby juga mengunjungi kali di salah satu mall di Jakarta, dia punya semacam area begitu ya yang dikatakan dia desain lah visual merchandising-nya sehingga itu menjadi suatu wahana gitu untuk orang bisa masuk ke situ dan menikmati apalah instalasinya ya, instalasi gitu ya. Jadi dan setiap area itu dibagi berdasarkan emosinya itu kan ya. Iya, betul, Pak. Joy, sadness, anger, disgust dan seterusnya ya. Nah, dan kemudian bahkan ketika dia di sequel yang pertama itu Inside Out 2 anaknya semakin gede ada tambahan emosi baru. Dia mulai ada anxiety-nya, ennui, bahkan saya juga nggak tahu itu apa sih gitu ya. Ternyata ada gitu kan. Nah, di instalasi itu pengunjung yang datang dia bisa mengalami itu pengalaman, oh seperti ini ya emosinya si Riley kan, Riley nama tokohnya ya. Oh, kalau lagi joy itu dia warnanya hijau atau biru gitu saya lupa. Biru. Kalau anger dia merah. Kuning ya. Kalau anger merah betul merah Pak. Ya, gitu. Nah, itu kan jadi dia kita bisa merasakan kalau di otaknya Riley itu kayak gini. Nah, itu kan anak-anak seneng ya. Kalau promosi kayak gitu. Bahkan orang dewasa pun juga kena dampaknya. Iya, betul. Berarti kan kita bisa melihat kesesuaian antara target filmnya untuk anak-anak, maka upaya promosi marketing communication-nya juga menyesuaikan ke sana. Oke, berarti harus ada keselarasan antara konten promosi dengan target audiensnya. Nah, menurut pengamatan Bapak terhadap industri film, ada nggak sih Pak jurus andalan promosi film? Ya, menurut saya yang paling sering digunakan ya dalam industri perfilman untuk mempromosikan sebuah film baru katakan gitu, itu adalah menggunakan teknik atau metode teaser ya. Kalau saya lihat ya belakangan ini banyak film yang melakukan hal itu dan sering sekali melakukan teknik ini. Teaser ini bisa dalam bentuk trailer maupun juga dalam bentuk poster yang tampil di media sosial. Dan dikatakan teaser itu karena dia sifatnya menggoda ya. Jadi dia nggak langsung mengomunikasikan tentang filmnya itu misalkan tentang apa atau dibintangi siapa. Kadang-kadang cuman fotonya setengah atau trailernya cuman 3 detik, 5 detik gitu ya yang membuat orang penasaran, ingin menonton lebih lanjut gitu ya. Teaser dalam bentuk trailer maupun juga yang lain. Selain itu juga ada juga upaya promosi seperti konten-konten promosi di media sosial yang sifatnya menghibur ya. Anggaplah tadi film yang saya baru tonton Deadpool Wolverine itu juga sebelum akhirnya premier kayaknya saya amati 1 tahun sebelumnya dia udah mulai berpromosi tuh ya. Si pemainnya ini ya 2 orang ini si Ryan Reynolds dan Hugh Jackman ini dia udah bikin banyak konten medsos yang sifatnya memancing kita untuk tahu dia mau bikin berikutnya film tentang apa gitu ya. Dalam hal ini bahkan yang menariknya itu kita tahu bahwa salah satu pemerannya Hugh Jackman yang memainkan Wolverine itu harusnya dia udah nggak main lagi. Tapi kemudian dalam beberapa konten promosi sebelum film itu tayang, seolah-olah Ryan Reynolds itu sedang memohon supaya dia mau main lagi gitu kan. Sampai akhirnya ada satu konten yang dia mengatakan, iya saya mau main lagi. Wah itu kan pecah ya. Betul, Pak. Jadi viral dan seterusnya. Oke, berarti berkaca dari sini Pak, seberapa penting trailer dalam meningkatkan minat audiens untuk menonton sebuah film? Sangat penting menurut saya ya, karena trailer ini kan memuat footage-footage yang paling menarik ya. Potongan-potongan adegan terbaik dari sebuah film atau mungkin dalam industri perfilman sering dikenal dengan istilah best cut gitu ya. Dia memuat konten itu. Sehingga tentunya penonton yang ingin menonton sebuah film
Kalau dia melihat potongan-potongan terbaik dari film itu, adegan-adegan terbaiknya, maka itu akan semakin memicu minat menonton dia gitu. Sehingga Hmm. trailer inilah yang, paling ditunggu oleh calon penonton kalau Mhm. menurut saya ya. Mhm. Saya rasa Gaby dan saya juga melakukan hal itu gitu ya. Setiap ada film baru pasti yang kita tunggu trailernya, karena kita pengen tahu seperti apa sih, adegan-adegan di film itu. Betul betul betul. Oke, Pak. Keselarasan konten promosi dengan target audience ditambah dengan pemanfaatan best cut dalam trailer dapat menghasilkan impact yang optimal ketika promosi sebuah film. Baru sebentar ternyata udah banyak banget ya insights yang bisa kita dapetin. Tapi tentunya nggak segitu aja. Pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang upaya marketing communications dalam promosi film. Namun sebelum itu, yuk kita saksikan liputan berikut ini. Tetap di UAJ TV, Striving for Excellence. Halo pemirsa, bersama saya Olivia Clara dalam liputan UMO UAJ Meets Outside. Pada kesempatan ini saya sedang berada di CGV FX Sudirman. Dan hari ini saya akan mewawancarai para pengunjung di tempat ini. Yuk ikutin kelanjutannya. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dengan Kak siapa? Halo, nama saya Raka. Halo, perkenalkan aku Kak Areta. Dan aku Renata, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Aura Stanigara. Ini mau nonton film apa tuh? Abis nonton film apa nih? Blue Lock episode Nagi. Wow, oke. Tahu informasi tentang Blue Lock ini dari mana nih Kak? Dari sosial media, Twitter? Sebenarnya kita tahu udah lama ya dari sosial media karena udah ada kayak apa ya desas-desusnya gitu. Terus sekarang ternyata emang benar dibuat movie jadi kita langsung nonton. Nonton Follow Through Again, Seventeen. Wow. Oke, kenapa nih Kak akhirnya memutuskan pengen nonton Seventeen? Dan tahu dari mana sih Kak Seventeen ini? Kebetulan karena aku suka Seventeen, fansnya Seventeen, dan aku ngeliat di sosial medianya, terutama Instagram, kalau misalkan mereka lagi kolaborasi untuk filmnya dokumenter di CGV. Hari ini saya mau nonton Alien. Oh, oke. Alien. Tahu film Alien ini dari mana Kak? Ya, film Alien kan udah jadi lumayan legendary ya. Udah dari tahun ke tahun selalu ada film yang baru, dan mungkin nggak perlu terlalu cari tahu lagi soal filmnya, karena kan filmnya udah Viral juga ya di viral sosial juga. media juga ya Kak ya. Oke. Ini untuk strategi marketing mereka di sosial media seperti apa nih Kak? Mungkin konten-konten mereka tuh lebih ke fan edit. Cuman kalau dari TikTok aslinya atau sosial media aslinya tuh biasanya tentang yang upload trailer, teaser gitu-gitu aja sih. Nah, kebetulan karena ada merchandise-nya ya, tumbler nih dari sinemanya, jadi aku tertarik banget untuk nonton. Oke deh, berarti memang tapi sering lihat viral juga di sosial media ya? Iya, Kak, ya? betul banget, di mana-mana kayak YouTube juga ada trailernya, YouTube jadi trailernya. aku nonton tertarik gitu. Sebenarnya baru word of mouth aja sih, karena kemarin temanku ada yang nonton, terus menurut dia bagus. Dan aku ngeliat si Rotten Tomatoes-nya juga bagus, jadi ya udah aku mau nonton. Promosinya kurang masuk ke FYP aku mungkin ya jatuhnya ya, nggak tahu kenapa. Cuman ya mungkin balik lagi karena filmnya udah sangat terkenal ya aku nggak perlu cari tahu lagi soal filmnya gitu. Jadi kayak udah langsung tertarik aja untuk nonton karena udah dikasih tahu temanku bagus. Terus lihat reviewsnya juga bagus-bagus, jadi ya menurut aku udah cukup menurut aku pengen nonton dari situ aja udah cukup gitu. Setelah mendengarkan pilihan-pilihan film yang ditonton oleh pengunjung, jawabannya bervariasi. Dari film animasi hingga konser, setiap orang memiliki alasannya masing-masing. Mulai dari jadi penggemar lama, butuh hiburan, cari ketenangan, hingga sekedar untuk menikmati waktu senggang di CGV FX Sudirman. Variasi ini menunjukkan kalau berbagai genre film memiliki daya tarik yang luas dan hubungan pribadi yang kuat dengan para penontonnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi terkait film-film terbaru yang sedang tayang di bioskop. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial yang menjadi platform komunikasi pemasaran paling update hingga saat ini. Kini, banyak akun resmi bioskop
situs film yang aktif, hingga para penggemar film yang memberikan ulasan, membagikan jadwal tayang, dan trailer terbaru. Sekian laporan dari CGV FX Sudirman, saya Olivia Clara, kembali ke studio. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Gabriel Serafin dalam program UMO, UAJ Meets Outside, UAJ TV Striving for Excellence. Terima kasih Olivia Clara atas liputannya. Ternyata beragam sekali ya alasan pengunjung ketika memutuskan untuk nonton sebuah film. Tapi pembahasan kita belum selesai nih. Balik lagi dengan narasumber kita, Bapak Alfonso Harrison, dan tentunya masih di CGV FX Sudirman. Pak, saya mau tanya dong. Tadi kan kita udah bahas dalam teorinya ya. Kalau dalam prakteknya nih Pak, terutama di Indonesia, film apa sih yang marketing communication-nya efektif banget sehingga menjadi benchmark marketing communication menurut Bapak? Ya, pertanyaan ini menarik ya karena rata-rata hampir semua upaya strategi marketing communications atau promosi terhadap sebuah film itu sekarang banyak sekali yang sangat inovatif ya dan kreatif juga atraktif. Sebelum masuk ke Indonesia mungkin kita tentu tahu bahwa referensi utama dari industri perfilman memang ada di Amerika Serikat ya dengan industri Hollywoodnya gitu ya. Banyak sekali film yang laku di pasaran karena upaya promosinya juga memang luar biasa inovatif dan atraktif. Upaya marketing communications-nya sangat efektif. Banyak yang menggunakan metode iklan ya. Iklan dan kemudian dengan bantuan teknologi media baru, iklan itu masuk menjadi konten promosi di akun-akun media sosial resmi dari produksi film tersebut begitu ya. Nah, katakanlah film baru-baru ini beberapa bulan terakhir seperti film Barbie ya, itu juga salah satu film yang menurut saya upaya berpromosinya melalui iklan dan melalui konten promosi di media sosialnya itu sangat atraktif ya. Jadi si pemerannya itu ya, si Margot Robbie itu hampir di setiap kesempatan dia selalu berpenampilan seperti boneka Barbie gitu ya. Setiap kali dia nongol di sebuah acara event, dia pakai gaun Barbie, mobilnya warna pink gitu ya. Dan di saat yang bersamaan ada film lain yang muncul yaitu Oppenheimer, ya kan? Dan bahkan itu sempat dipikir, ini akan jadi kompetisi yang sangat ketat di antara keduanya, gitu ya. Secara komersial betul itu kompetisi yang ketat. Tapi ternyata mereka itu sangat cerdik melihat bagaimana mengoptimalkan kompetisi ini justru menjadi peluang untuk promosi yang lebih baik, gitu ya. Akhirnya muncullah fenomena Barbenheimer, gitu ya. Pagi nonton Barbie pakai baju pink, malamnya pakai topi fedora, hitam, ya kan? Nah itu kan satu konten medsos yang baik sekali dan atraktif ya gitu ya, yang digencarkan oleh marketing communications dari produksi kedua film ini. Padahal sebenarnya harusnya berkompetisi, tapi mereka justru berkolaborasi. Bahkan kedua aktornya itu dan aktrisnya dia muncul di sebuah konten wawancara actors to actors kalau nggak salah, itu mereka saling mendukung film satu sama lain gitu ya. Wah, unik sekali itu menurut saya. Kalau di Indonesia tadi pertanyaannya yang langsung teringat ke saya, dan itu salah satu upaya marketing communications yang menurut saya menarik juga dan atraktif, itu adalah film yang cukup serem nih ya, KKN di Desa Penari. Gaby udah nonton kali? Kebetulan saya yang waktu itu ketinggalan nonton, Pak. Oh, kira ketinggalan di sana? Enggak lah. Enggak ya? Waduh, serem ya, agaknya nggak balik ke sini. Makanya, nah itu KKN di Desa Penari ini film yang menurut saya di Indonesia ya, yang upaya marketing communication-nya itu kreatif. Karena apa? Dia menggunakan bantuan media sosial juga. Dia memanfaatkan media sosial juga, dan mungkin Gaby juga para pemirsa juga sempat mengikuti. Ada tuh ya, dia selalu rutin membuat promosi ketika film sudah tayang itu. Ada satu konten yang kira-kira bunyinya begini. Sudah 1.000 orang menari bersama Badara Wuhi gitu ya. Nanti sekian lama film tayang, terus sudah 5.000 orang menonton bersama Badara Wuhi. Kapan giliran kamu gitu ya. Nah, konten-konten kayak gitu kan memancing ya. Jadinya kita, pengen juga nari sama Badara Wuhi nih gitu ya. Akhirnya nonton kan, penasaran, emang apa sih gitu ya cerita tuh film gitu kan. Sebenarnya kalau film itu konteks film KKN di Desa Penari
memang diawali oleh thread di X itu ya awalnya ya. Sebenarnya banyak orang sebenarnya udah tahu ceritanya, tapi kan pengen ngeliat visualisasinya kan. Nah, dengan upaya konten promosi yang seperti itu, ditambah lagi event roadshow yang dilakukan oleh pemain-pemain filmnya, itu semakin memicu orang untuk akhirnya menonton film tersebut. Saya pikir itu salah satu yang menurut saya atraktif ya upaya marketing communications-nya untuk film di Indonesia. Oke, berarti kalau yang saya pahami film KKN di Desa Penari ini memakai strategi viral marketing ya, Pak? Iya. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit tentang viral marketing itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, viral marketing betul tadi. Dia tuh karena kontennya itu menarik dan atraktif sehingga kemudian orang itu penonton itu akhirnya memviralkan dengan sendirinya kan, bukan lagi si markomnya, tapi justru konsumennya sendiri, penontonnya yang memviralkan. Inilah yang disebut juga, sebelum nanti saya menjelaskan viral marketing, disebut juga dengan konsep user generated content. Jadi konsumen yang bikin sendiri konten-konten apa gitu ya, dia buat sendiri. Mungkin dia bilang bahwa saya dulu juga pernah KKN tapi nggak ada yang ngalahin ini, terus di post lagi dan seterusnya, nge-tag sini, nge-tag sana, mention sini, mention sana, dan itu akhirnya menjadi viral. Nah, tadi pertanyaannya tentang viral marketing. Viral marketing ini sebenarnya adalah sebuah strategi ya di dalam upaya marketing communications yang pada dasarnya cara bekerja promosinya itu menggunakan prinsip seperti virus gitu ya. Virus itu kan secara term di medis itu dia cara kerjanya kan menjalar ya. Menjalar kemudian mewabah begitu kan. Nah, sama viral marketing ini pesan komunikasinya yang dibuat menjalar dan akhirnya mewabah. Itu yang dikatakan viral karena satu orang ke orang yang lain saling meneruskan bahkan membuat lagi konten lain, pengembangan dari konten aslinya lalu diteruskan lagi, di-repost lagi dan seterusnya. Itu yang membuat dia akhirnya menjalar dan mewabah. Itu yang disebut viral marketing. Oke. Baik, Pak. Kalau tadi berkaca dari contoh-contoh film yang sudah Bapak sebutkan ya, ada beberapa, tadi ada 3, Barbie, Oppenheimer, dan yang di Indonesia sendiri ada KKN di Desa Penari. Ada nggak sih Pak pembeda yang jelas antara cara marketing di sini dengan di luar negeri? Ya, menurut saya ini pertanyaan yang menarik ya, karena tadi saya katakan dan kita bahas juga bahwa industri perfilman itu kiblatnya ada di Amerika Serikat ya. Meskipun belakangan ini India juga lumayan ya, Bollywood ya. Ada pohon sedikit nari ya, hujan sedikit nangis ya. Gitu. Nah, tapi saya pikir dalam upaya promosinya, meskipun industri perfilman Amerika Serikat ataupun India masih lebih maju atau bagaimana ya menurut beberapa pendapat orang, tapi upaya promosi dan marketing communications-nya itu rata-rata sekarang saya amati sudah tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda, tidak signifikan perbedaannya. Karena apa? Bantuan adanya teknologi media sosial. Jadi film Hollywood maupun film Indonesia, film India, film Korea, Thailand dan sebagainya, semua sudah menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk memviralkan konten promosi terhadap film tersebut. Jadi pada dasarnya semua sekarang metodenya sudah mirip ya, nggak terlalu signifikan berbeda. Perbedaan yang paling mendasar mungkin kreativitas kontennya gitu ya. Mungkin di mana di India lebih kreatif kali gitu ya. Nah, itu kan kreativitas bisa juga kaitannya dengan selera ya, tergantung di mana audiensnya kan gitu. Kreativitas menurut orang Indonesia sama orang Amerika Serikat yang mungkin lain gitu. Ya, jadi saya pikir ada di situ aja poinnya. Oke, kayaknya abis ini pemirsa langsung pada pesan tiket nih untuk buktiin sendiri strategi marketing communication yang sudah dijelaskan sama Pak Alfonso. Dan ternyata menariknya film-film Indonesia pun gak kalah ya Pak dengan film luar soal marketing communication-nya. Apalagi kalau tadi kita berkaca dari KKN di Desa Penari, dari Barbie, Oppenheimer, lalu dari Deadpool dan Wolverine yang ternyata mereka juga menggunakan strategi yang mirip-mirip tapi kreativitasnya itu disesuaikan masing-masing dengan target audiensnya siapa. Oke, dari film banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dan tentunya Unika Atmajaya bisa menyediakan diskusi-diskusi yang menarik dengan dosen-dosen yang ahli. Salah satunya seperti hari ini dengan Pak Alfonso. Dari Pak Alfonso, mungkin ada pesan untuk pemirsa yang masih belum tahu nih Pak, keunggulan dari para pengajar di Unika Atmajaya. Oh iya. Jadi seperti slogannya ya, tagline kita ya, Unika Atmajaya terpercaya kualitas lulusannya. Menurut saya kalau ditanya tentang bagaimana pengajarnya, terpercaya kualitas pengajarnya. Oh ya, berarti harus mungkin ditambahin kali ya Pak, tagline gitu. kita. Karena lulusannya itu terpercaya, maka pengajarnya pun juga terpercaya kualitasnya gitu ya. Jadi menurut saya
para pengajar di Unika Atmajaya ini selain juga mereka itu ahli secara keilmuan gitu ya, mereka juga banyak yang punya pengalaman yang praktis gitu ya sebagai praktisi di dunia industri gitu. Bahkan di program studi tertentu dalam hal ini ilmu komunikasi ada dosen yang menguasai atau pernah menjadi praktisi di industri perfilman. Maka akan sangat menarik untuk Anda para calon mahasiswa baru yang tertarik dengan dunia komunikasi khususnya industri perfilman, nah bisa juga mendaftar di Unika Atmajaya. Oke, demikian pesan dari Pak Alfonso yang juga menutup program UMO UAJ Meets Outside hari ini. Terima kasih banyak Pak Alfonso atas sharing dan insights yang diberikan. Terima kasih balik ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga untuk CGV FX Sudirman yang telah memfasilitasi episode ini. Sampai jumpa di episode UMO berikutnya. UAJ TV Striving for Excellence.